Dalam video ini tidak akan memaparkan mengenai kronologi maupun kesaksian atas kejadian naas tersebut. Kami akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2020. Bupati Sleman, Bapak Tri Purnomo melakukan pertemuan bersama dengan seluruh kepala sekolah daerah Sleman untuk membahas lebih lanjut mengenai outdoor activity atau berkegiatan di luar sekolah. Hasilnya adalah pelarangan akan adanya outdoor activity sampai waktu yang ditentukan. Namun belum juga diketahui waktu tersebut sampai kapan. Bukan hanya kegiatan yang membahayakan yang bisa dilakukan saat musim hujan, namun seluruh kegiatan di luar sekolah akan dilarang. Kami akan mengkaji apakah kebijakan tersebut sudah tepat untuk direalisasikan atau perlu pengkajian ulang. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai apakah manfaat berkegiatan di luar sekolah. Alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa saja manfaat yang didapatkan ketika pembelajaran tidak melulu berada di dalam kelas dan juga berada di sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Pertama sendiri dalam mengenalkan siswa terhadap lingkungan alam. Yang kedua, membuat siswa lebih peka terhadap lingkungannya. Mengajarkan siswa bagaimana survive di alam, meningkatkan kekompakan dan kekeluargaan bersama teman-temannya. Jadi yang pertama adalah kita mendekatkan siswa mengenal sungai itu seperti apa, bahaya enggaknya. Itu kan sebenarnya guru atau pengguna sebelum melakukan kegiatan susunya memang harus melakukan survei dulu, baik itu dari kedalaman arusnya, kekuatan arusnya, dasar sungainya seperti apa, apakah memang bisa dilakukan aktivitas untuk anak-anak, maka itu memang harus disurvei dulu. Terus nanti kita juga harus memperkirakan cuaca, kira-kira cuacanya hujan atau tidak, kejadian banjir atau enggak. Meskipun kita nggak tahu gimana, tapi memang harus ada rencananya dulu ya. Kegiatan susulan itu aman asal dilakukan dengan baik dan benar. Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber kami bahwa kegiatan di luar sekolah sangatlah bermanfaat untuk mengenalkan siswa pada lingkungannya, terutama alam. Dan bukankah Indonesia terkenal dengan lingkungan yang asri? Maka tidak akan mengherankan bila Indonesia menghasilkan generasi yang mengenal alam, agar kelak bisa menjaganya. Dan bukankah kita telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam? Maka menghasilkan SDM yang tanggap akan bencana bukankah prioritas juga? Lalu bagaimanakah pendapat para siswa yang terkena dampak kebijakan ini? Apakah mereka setuju atau tidak? Menurut pendapat saya, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan agar siswa-siswa itu tidak terasa monoton dan jenuh berada di lingkungan sekolah, sehingga perlu diadakannya kegiatan di luar sekolah agar pelaksanaan tersebut itu terasa mengasihkan di dalam diri siswa tersebut dan menambah pengalaman-pengalaman bagi siswa-siswa tersebut. Tetapi ada hal-hal juga yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan di luar sekolah, seperti keselamatan dan keamanan-keamanan yang ada di dalam kegiatan tersebut. Dari pengalaman yang sudah terjadi di Sleman, lebih tepatnya yang dilakukan oleh anak SMP di sini Sumber, itu mengakibatkan 10 anak itu tewas. Sedangkan bagaimana kalau hal tersebut itu terjadi lagi? Hal tersebut itu dilakukan karena kelalaian oleh siapa pembinanya, sehingga untuk kegiatan yang lebih akan kita lakukan, maka kita harus merencanakan bagaimana kondisi di sekitar, bagaimana sungai itu memang biasa atau tidak, sehingga sebagai pembina seorang pramuka memang harus memperhatikan hal seperti itu, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita tidak akan pernah terjadi. Ketika hal-hal yang tidak pernah akan terjadi itu bisa terjadi, maka semuanya akan ikut sedih. Bukan hanya yang dekat dengan korban atau mungkin orang tua atau mungkin teman-temannya, tapi semuanya itu bisa menjadi ikut sedih karena melihat seperti itu seperti tidak ada rasa kemanusiaan, sehingga saya sangat menghimbau bahwasanya hal tersebut itu jangan disepelekan dan direncanakan lebih matang. Menurut pendapat saya, kalau outdoor activity dihapuskan, saya tidak setuju. Karena
kegiatan itu sangat bermanfaat bagi siswa untuk membuat siswa lebih mengenali alam sekitarnya dan juga agar siswa tidak merasa jenuh ketika pembelajaran. Dengan satu catatan, guru atau pendamping harus lebih ketat untuk mengawasi anak muridnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Oke, dari opini para siswa, mereka tidak setuju dengan kebijakan yang telah diambil. Mereka dengan gamblang menjelaskan bahwa mereka merasakan banyak manfaat yang diterima setelah mereka melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah. Tapi mengingat dengan banyaknya korban, kita tidak bisa memungkiri atau kita tidak bisa menyalahkan untuk kebijakan yang telah diambil, kan kita telah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai standar operasional yang berlaku saat ini. Dari para narasumber kami, mereka menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang dilakukan di luar sekolah itu sebenarnya tidak berbahaya, tetapi harus dilakukan dengan standar yang baik dan tepat. Itu menyebabkan kita berpikir apakah ada yang salah dengan SOP yang sedang dijalankan saat ini. Jadi seperti apakah SOP yang berlaku sampai saat ini di setiap sekolah? Untuk SOP kegiatan di luar sekolah itu pihak sekolah yang membuat dan atas nama sekolah juga ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalaupun itu acaranya untuk beberapa hari atau di luar kota, harus memakai proposal. Hal itu wajib karena dengan adanya proposal, pihak dinas, biasanya kan ditujukan ke dinas pendidikan yang terkait, itu mengetahui apakah tujuan diadakan kegiatan di luar sekolah itu, apakah ada manfaatnya untuk siswa. Kalaupun dirasa aman, itu pasti akan ada surat pemberitahuan kalau izin untuk acara di luar itu boleh. Kalau memang dirasa itu memberatkan anak ataupun tidak ada manfaatnya, mungkin diadakan evaluasi untuk kegiatan tersebut. Jadi memang sekolah yang membuat dan atas izin dari dinas, dan harus disertai proposal karena itu acaranya, kegiatannya formal. Harusnya kalau agenda rutin pembina pramuka sudah tahu agendanya, dan mungkin kalau seperti pelajaran itu ada RPP-nya. Dan kepala sekolah juga berhak tahu ada acara apa, dan kalaupun itu harus acara di luar sekolah itu harus memberitahu ke pihak sekolah juga. Walaupun meskipun itu acara rutin yang sudah diagendakan, tetap harus ada pihak sekolah yang mengetahui. Jadi dan itu orang tua juga harus tahu, karena acara kan di luar sekolah. Jadi untuk antisipasi kalaupun semuanya acaranya agak molor, itu kan nanti kalaupun semuanya orang tua mau menjemput anaknya, ternyata di sekolah tidak ada. Itu kan kalau tadi kan pamitnya ada acara di luar, namanya outbound atau apa, itu kan nanti nunggu dulu, nanti setelah sampai sekolah diberitahukan. Jadi mungkin ada kaitannya dengan orang tua juga, biar orang tua juga memberikan izin. Biasanya kalau sudah agenda sekolah, biasanya itu kan ini acara rutin, jadi bisa lisan. Dari hasil wawancara sebelumnya, kita tahu bahwa selama ini kegiatan di luar sekolah hanya melibatkan pihak intern sekolah, seperti pembina eskul atau guru yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, kepala sekolah, dan wali murid saja. Menurut kami, ini sangat riskan. Akan lebih baik bila pihak luar sekolah dapat ikut serta. Kami ambil contoh saja kegiatan susur sungai. Akan lebih baik bila kegiatan ini bekerjasama dengan Basarnas. Bukan untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu, namun bukankah lebih baik bila murid belajar dari ahlinya. Mereka bisa belajar apa yang harus mereka lakukan bila arus sungai menjadi lebih deras, atau juga bisa belajar karakteristik lain sungai. Bukankah itu lebih baik? Selain lebih aman karena penjagaannya lebih ekstra, para murid pun akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Karena itu, kami kurang setuju bila kegiatan di luar sekolah itu dilarang. Kami percaya bahwa dunia ini lebih luas daripada ruang kelas. Namun juga bukan berarti kami menyalahkan pemerintah yang mengambil keputusan ini. Kami memaklumi, hanya saja tanpa sebuah evaluasi dan perbaikan SOP yang ada,
Penghentian kegiatan di luar sekolah ini hanya seperti menunda waktu terjadinya kesalahan di masa yang akan mendatang. Jadi dihentikan sementara tidak apa-apa, asalkan ada kejelasan dalam perbaikan di masa mendatang. Tapi jika dihentikan selamanya, sungguh hal ini akan bertolak belakang dengan kemerdekaan belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri Pendidikan kita. Ini pendapat kami. Bagaimana pendapat kalian? Ingat selalu untuk buka mata, telinga, logika dan jiwa untuk melihat semua fakta dari sebuah peristiwa. Cukup sekian video dari kami. Salam STB Alia, salam Pancasila.